Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam Pancasila dan salam sehat untuk kita semuanya. Di pagi hari ini kita telah memasuki semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Pak ucapkan selamat bagi anak-anak yang telah berhasil naik kelas 8. Baik, Pak perkenalkan diri. Nama Pak adalah Husnil Kiram, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Guru di SMP Negeri 1 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Tergabung dalam AGPPKNI Sumatera Selatan. Anak-anak, pada semester ganjil ini kita akan memulai pembelajaran PPKN dengan materi Bab 1 Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Sebelumnya, Pak akan memperlihatkan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk pertemuan pertama kali ini. Silakan nanti anak-anak baca. Di slide, Pak juga sudah melampirkan materi tersebut. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, siapa yang masih ingat materi kita pada kelas 7 kemarin? Iya, betul. Kita telah memahami dan menerapkan tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, kita akan mengkaji pada pertemuan pertama ini. Yang kita kaji adalah arti kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai bagian dari memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak memahami arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Minimal 75% anak-anak memahaminya. Baik, untuk tujuan pembelajaran yang lengkap seperti yang ada di slide yang sudah Pak tampilkan ini. Mulai dari KI 1 mensyukuri, KI 2 menghargai arti penting, sampai KI 3 mengetahui, memahami, dan mengamalkan kedudukan Pancasila dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lalu yang terakhir, mampu melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Kemudian, pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas apa sih kedudukan Pancasila dalam kehidupan, terutama kehidupan sehari-hari. Baik, Pak akan bahas pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang telah anak-anak pelajari di kelas 7, bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu tidak ada dengan sendirinya, tetapi dihasilkan dari pemikiran, dari hasil kerja pada waktu itu BPUPKI, atau yang ditugasi adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana pada sidang yang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang calon dasar negara Indonesia merdeka ini. Dan sebagai dasar negara, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu secara istilah telah disampaikan Soekarno pertama kalinya pada sidang BPUPK pertama dengan menyebut istilah Pancasila. Apa sih kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti mendasari seluruh kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bahasa Soekarno, Pancasila ini sebagai filosofi ground slicks yang mendasari, yang menjadi pondasi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik anak-anak, untuk kedudukan yang pertama Pancasila sebagai dasar negara, semoga dimengerti. Kemudian yang kedua, kedudukan Pancasila
sebagai dasar negara yang diartikan bahwa Pancasila itu merupakan norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Nah, hal ini sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada alinea keempat, di mana disebutkan yang berdasar kepada. Kemudian dilanjutkan dengan ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isinya menyangkut Pancasila. Walaupun memang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tidak tertulis secara implisit kata Pancasila, tetapi isinya adalah tentang Pancasila. Anak-anak, yang kedua, kedudukan Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, beberapa pendapat ahli mengatakan sebagai pandangan hidup bangsa ini dalam bahasa Jermannya Weltanschauung, kemudian dalam bahasa Inggrisnya adalah way of life atau jalan kehidupan. Mengapa Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa? Karena Pancasila ini mengandung makna segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi sekali lagi, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia disesuaikan dengan kebiasaan sehari-hari bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, kedudukan Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, jika anak-anak lihat di dalam gambar ini adalah gambar pakaian adat atau gambar sekumpulan orang yang menggunakan pakaian adat daerah masing-masing. Dalam konteks pembelajaran PPKN, salah satunya selain Pancasila, Konstitusi, NKRI, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa Pancasila sebagai kepribadian bangsa? Karena Pancasila ini memberikan corak dan ciri yang khas bagi Indonesia yang menjadi pembeda kita dengan negara lain. Setiap negara di dunia tentu punya kepribadian sendiri. Nah, Indonesia juga punya kepribadian yang nilai-nilai luhurnya telah digali sebelum kita merdeka, sewaktu kita masih dalam bentuk kerajaan dan dalam perjuangan kedaerahan sendiri-sendiri sampai dengan saat ini. Kemudian yang keempat, kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Perlu anak ketahui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah hasil dari kerja keras dan perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Baik diperjuangkan oleh kaum tua yang dipelopori oleh Insinyur Soekarno maupun diperjuangkan juga atau didorong juga oleh kaum muda yang dipelopori oleh Sayuti Melik dan teman-teman. Nah, Pancasila ini menjadi perjanjian kita. Karena ini merupakan perjanjian luhur, maka kita sendiri harus menjaga janji tersebut. Istilahnya kita tidak boleh ingkar janji. Selama Pancasila menjadi perjanjian luhur rakyat Indonesia, maka selama itu juga kita terikat dengan Pancasila untuk tetap menjalankan nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yang kelima, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Sebagai sumber dari segala sumber hukum, disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jelas itu anak-anak. Sebagai negara hukum, maka kita semua sebagai warga negara Indonesia harus taat hukum. Nah, semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Karena memang norma apapun yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu juga diserap di dalam Pancasila. Jadi sebagai sumber hukum, Pancasila ini diutamakan, baik dalam kehidupan untuk pengaturan publik maupun privat, semuanya bersumber dari Pancasila. Kemudian kedudukan Pancasila yang terakhir adalah sebagai ideologi nasional. Dari kata idea dan logos, idea itu artinya pemikiran, gagasan, atau ide-ide. Kemudian logi dari kata logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi diartikan bahwa ideologi adalah pemahaman atau pengetahuan tentang pemikiran, gagasan dari suatu kesepakatan bangsa. Nah, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, yang dicita-citakan dan dihayati kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sebagai ideologi nasional, ideologi Pancasila ini bersifat terbuka, terbukanya baik di dalam maupun terbuka dari budaya yang berasal dari luar, dengan filternya adalah nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam sila pertama sampai sila kelima. Nah, demikian anak-anak untuk materi kedudukan Pancasila dalam kehidupan di Indonesia. Tadi sudah Pak sebutkan ada berapa? Iya, ada 6. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Betul. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi nasional. Demikian untuk materi pertemuan pertama bab 1 di kelas 8. Semoga anak-anak dapat memahami materi ini. Lalu Pak minta anak-anak untuk mencatat materi ini di buku catatan dengan melihat materi di buku teks. Kemudian pengayaannya akan Pak sampaikan melalui weblog dan WA grup kelas. Semoga dapat dipahami dan anak-anak tetap semangat untuk belajar walaupun kita BDR dari rumah masing-masing. Salam Pancasila 5 sila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.